Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan sarung pisau kukri. Di proses pembuatan kali ini saya akan memperlihatkan dari nol atau dari awal sampai akhir. Maka dari itu tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum menonton jangan lupa like and subscribe terlebih dahulu videonya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke proses pembuatan. Langkah yang pertama adalah kita menyiapkan untuk pola. Media yang kita gunakan ini bertujuan untuk membuat desain atau bentuk pisau tersebut. Bentuk pola yang pertama akan disesuaikan dengan bilah, dan bentuk garis pola yang kedua itu tergantung keinginan dan kreativitas kita masing-masing. Setelah itu lalu kita gunting sesuaikan dengan garis pola yang kita buat tadi. Jangan lupa ukur kembali pola tersebut yang kita buat, sesuaikan dengan bilah pola tersebut karena bertujuan untuk mengoptimalkan pola dan bahan yang akan kita aplikasikan nanti. Setelah langkah pertama kita selesai, kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Bahan atau material yang kita gunakan untuk sarung kukri ini adalah kita gunakan dari kulit vegetan. Cetak pola yang kita buat tadi ke dalam kulit yang kita sediakan. Garis sesuaikan dengan pola yang kita buat. Dengan teknik seperti ini, bentuk akan sesuai dengan pola yang kita buat tadi. Kita memasuki proses tahapan selanjutnya, yaitu pemotongan bahan yang telah kita pola tadi. Gunakanlah alat potong bahan dengan kayu. Kita menggunakan alat potong dengan pisau cutter karena selain praktis, tajam, dan gampang untuk kita ganti kembali bilahnya. Setelah proses pemotongan, kita beralih ke pengeleman. Kita di sini menggunakan lem latex, lem yang berasal dari bahan getah pohon karet, karena menurut kita bahan lem inilah yang cocok untuk bahan kulit vegetan. Cara pengeleman yang kita lakukan sangatlah mudah. Lakukan pengeleman di setiap sisi bagian kulit yang fungsinya adalah kita untuk memasang sebuah list. Tujuan pemasangan kulit tersebut adalah untuk mempertebal bagian sisi sarung. Kalian bisa lihat sendiri, itulah fungsi daripada list yang kita pasang di setiap bagian sisi sarung tersebut. Jadi ketika kita memasukkan bilah ke dalam sebuah sarung, ketebalan bilah akan sama rata dengan posisi list tersebut. Setelah selesai memasang list di setiap bagian sisi, sekarang kita akan mulai ke proses permukaan sarung. Bagian ini adalah bagian terpenting dari pembuatan sarung. Maka dari itu, proses yang kita lakukan sekarang, kita membutuhkan imajinasi. Karena di proses inilah orang nantinya pertama melihat penampakan sebuah sarung. Selain kita membutuhkan alat sebuah tool atau variasi sebuah sarung, kita juga membutuhkan skill penempatan di mana tool tersebut harus digunakan. Penempatan setiap variasi di bagian ini haruslah pas dan akurat sehingga nantinya terlihat tampak bagus. Seperti inilah hasil proses penempatan tool dan juga variasi yang kita buat untuk sarung kukri sekarang. Langsung aja kita sekarang untuk pengecetan sarung. Gunakan cat kulit yang tersedia dan yang kita punya. Untuk warna itu tergantung selera kita. Di bagian atas kita menggunakan cat berwarna coklat muda. Oleskan cat hingga merata di bagian permukaan sampai menurut kalian itu sudah pas dan merata. Jika kalian mempunyai warna yang lain, silahkan aja kalian padukan dan aplikasikan dengan warna yang sudah kita terapkan tadi. Di sini saya menerapkan sistem washing dengan kombinasi warna hitam karena menurut saya mengaplikasikan dua warna tersebut nantinya akan terlihat klasik. Selain di bagian tengah kita melakukannya dengan sistem washing, kita juga melakukannya di bagian sisi dengan sistem seperti gradasi. Setelah kita merasa cukup untuk pengecetan dan hasilnya akan tampak seperti ini. Next, sekarang kita ke proses pembolongan untuk penjahitan. Fungsi untuk pembolongan ini adalah nantinya untuk memasukkan benang ataupun untuk menjahit. Karena dengan proses inilah kita nantinya akan gampang memasukkan benang jahitan. Setelah proses pembolongan selesai, barulah kita next ke penjahitan. Benang yang kita gunakan adalah benang gujer. Selain benang gujer yang kita gunakan, kalian juga bisa menggunakan benang khusus untuk kulit dan bisa membelinya. Proses penjahitan adalah dimana proses kita diuji dengan kesabaran, ketekunan, dan juga ketelitian untuk mencapai finish. Dan seperti inilah hasil proses penampakan untuk variasi dari bagian tengah dan juga bagian sisi jahitan. Sekarang kita berlanjut ke bagian proses penempelan antara bagian sisi atas dan bagian bawah. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, sebelum penempelan kita melakukan pengeleman dengan cara menempelkan lem latex yang sudah kita bahas tadi. Lakukan pengeleman secara merata di setiap bagian sisi bawah dan juga di setiap bagian sisi atas. Tempelkan kedua bagian tersebut jika lem sudah terasa cukup kering. Nah, seperti inilah hasilnya. Tinggal kita sedikit lagi ke tahap proses selanjutnya.
Oke, tahap selanjutnya adalah ke bagian pengecatan full color. Proses sekarang ini adalah proses pengecatan keseluruhan bagian yang belum tersentuh oleh cat. Cat yang kita gunakan untuk bagian bawah adalah warna hitam. Oleslah secara merata di bagian ini dan gunakan kuas ataupun yang lainnya untuk mengoleskan di bagian pengecatan sekarang. Jika sudah selesai, kita ke tahap pembuatan kancing atau pembuatan kunci untuk bilah tersebut. Sediakan peralatan untuk proses tersebut seperti eyelet, pembolong, dan juga yang lain-lainnya untuk mendukung proses yang sekarang kita lakukan. Karena ini adalah akhir proses finishing yang kita lakukan. Inilah akhir finishing pekerjaan yang kita lakukan tadi. Kita mulai dari awal dan juga sampai akhir. Sangatlah butuh proses untuk akhir yang kita inginkan. Terima kasih untuk penonton video yang kita sajikan tadi. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi inspirasi. Bagi penonton yang melihat video ini, silahkan bisa kalian subscribe channelnya karena bertujuan untuk membangun channel yang kita buat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.